Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Surat, Suara Demokrasi untuk Rakyat. Tribuners, webinar ini disiarkan secara streaming di YouTube dan Facebook Tribun TV Lampung. Tribuners, seperti biasa di acara Surat kita akan membahas perpolitikan di Lampung. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pengawasan Pilkada 2020. Tribuners, kita kedatangan narasumber secara virtual, yaitu Iskardo P. Panggar, atau yang akan saya panggil dengan Bang Iskardo. Beliau adalah Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Lampung, Divisi Pengawasan. Kita tersambung dengan Bang Iskardo. Halo, Assalamualaikum Bang. Halo Bang Iskardo. Halo Bang. Baik Tribuners, kita sedikit terkendala. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan Bang Iskardo. Tribuners, Pilkada 2020 sudah berjalan sekian bulan, tahapan demi tahapan sudah berjalan. Saat ini masih memasuki tahapan kampanye. Kampanye sudah berjalan sekitar 2 bulan. Total ada 3 bulan kampanye dalam aturan yang saat ini ada. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya di mana kampanye itu singkat waktunya, hanya sekitar 2 atau 3 pekan, tetapi dalam aturan sekarang itu kampanye berjalan cukup panjang waktunya, yaitu 3 bulan. Masih tersisa 1 bulan lagi waktu kampanye Pilkada 2020. Kampanye Pilkada 2020 di Lampung digelar di 8 daerah, yaitu di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Kemudian di kabupaten ada Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Waikanan, Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Baik, kita sudah tersambung lagi dengan Bang Iskardo. Halo Bang Iskardo, Assalamualaikum. Halo Bang Iskardo. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke Bang, tadi kendala teknis Bang ya? Iya ini, menghilang dia ya. Apa kabar Bang Iskardo? Ini kebetulan saya di tempat yang lagi sehat, alhamdulillah. Ya, sehat. Lancar-lancar Bang beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Iya, itu dia. Iya. Bang Iskardo, kita bincang-bincang soal pengawasan, terutama ini di masa Pilkada 2020 dan sekarang sedang dalam tahapan kampanye. Kita akan highlight soal pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung dan jajaran, terutama nanti mungkin bisa diulas bagaimana sih peran dan fungsi sejauh ini Bawaslu Kabupaten Kota yang berada di naungan Bawaslu Provinsi Lampung. Mungkin kita pertanyaan pertama nih Bang buat Bang Iskardo Bang. Mungkin bisa di-highlight oleh Bang Iskardo. Sejauh ini bagaimana Bang pelaksanaan Pilkada 2020 di 8 kabupaten kota? Ada hal yang cukup krusial terkait dengan pengawasan? Silakan Bang Iskardo. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang menjelang sore nih, teman-teman sekalian. Terima kasih Tribun yang sudah menyediakan waktu untuk berbincang pada sore hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pilkada 2020 itu di masa yang tidak semua orang mengharapkan kejadian seperti ini. Masa pandemi yang tentu memerlukan atensi dan perhatian dari semua pihak, bukan hanya penyelenggara, lebih-lebih lagi pemerintah dan stakeholders yang bersinggungan dengan Pilkada 2020. Kami menyadari betul bahwa proses Pilkada ini punya tantangan dan hal baru. Pertama tentu tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang prasyarat Pilkada berjalan dengan baik ini tentu protokol kesehatan. Nah, kalau kita review dari awal, dari misalnya pendaftaran pasangan calon, ini kan menjadi wacana yang luar biasa di masyarakat kita. Kekhawatiran jangan sampai Pilkada ini menjadi klaster baru
genosida gitu. Kadang-kadang itu yang sampai wacana bombastisnya begitu. Jangan sampai pilkada ini menjadi era baru pembunuhan massal yang gitu ya. Nah, oleh karena itu pasca pendaftaran calon yang memang tidak bisa terkendali pada saat di luar ya. Kalau di dalam forum itu kita clear itu semua bisa menerapkan prokes, tetapi pada saat dari rumah calon di jalan dan sampai di KPU, sampai di luar pagar KPU paling tidak. Nah, ini yang menjadi fokus perhatian kita. Oleh karena itu evaluasi berjalan, koordinasi KPU, Bawaslu, pihak kepolisian dan lebih-lebih Satgas Copit di masing-masing daerah pada pasca pendaftaran calon itu menjadi evaluasi besar-besaran yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat di kampanye hampir lebih dari setengah jadwal kampanye yang sudah dilakukan, kita bisa optimis bahwa pilkada ini bisa berjalan dengan baik, dan kekhawatiran bahwa pilkada akan menimbulkan klaster baru terhadap COVID-19 mudah-mudahan tidak terjadi. Di dalam catatan kita di masa kampanye ada beberapa memang misalnya Bandar Lampung itu ada 4 kejadian misalnya, 4 kejadian yang dari 300-an kampanye yang dilakukan tidak sampai 10 yang melanggar protokol kesehatan. Kemudian kalau kita lihat lagi di Wai Kanan itu belum kita temukan, kemudian di pesisir barat baru 2 kali, di Metro kosong, dan kabupaten-kabupaten lain juga memang hampir sama, jadi tidak lebih dari 5 atau lebih dari 5 kejadian pelanggaran prokes yang dilakukan. Bahwa di masa kampanye hanya boleh melakukan kegiatan, misalnya dia tatap muka itu atau pertemuan terbatas hanya 10 orang, hanya 50 orang, dan protokol kesehatannya betul-betul harus dipatuhi. Bila tidak, maka Bawaslu akan merekomendasikan itu kepada pihak kepolisian untuk dibubarkan. Nah, misalnya termasuk di Bandar Lampung misalnya ada sepasang calon yang juga kita rekomendasikan untuk dikurangi masa jadwal tahapan kampanyenya, karena memang sudah ada SP1, SP2 dan SP3, kemudian keempat kalinya pelanggaran, kita rekomendasikan ke KPU untuk dilakukan pengurangan jadwal kampanye yang mereka lakukan begitu. Kemudian hal-hal lain kalau kita lihat di debat publik misalnya, yang juga terkadang kan debat publik ini menjadi sebuah kontestasi yang menarik semua pihak, terutama pendukung pasangan calon. Di beberapa tempat yang kita awasi misalnya, betul-betul diterapkan protokol kesehatan, terutama di dalam tempatnya. Di luar tempat juga begitu, termasuk di beberapa kabupaten kota. Kita menginisiasi dengan KPU untuk membuat kesepakatan tertulis, baik KPU, Bawaslu, pihak kepolisian, kemudian tim pasangan calon, bahwa pada saat ke tempat debat publik itu hanya dibolehkan sejumlah mobil, sejumlah orang. Itu juga dalam upaya-upaya kita untuk menghindari adanya pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian memang yang menjadi atensi dan keseriusan kita di menjelang hari pemungutan suara itu adalah tentang kesiapan semua pihak, terutama KPU, untuk membuat aturan main, kemudian melakukan simulasi-simulasi bagaimana nanti di TPS betul-betul sudah terpotret secara jelas bagaimana pelaksanaan pemungutan suaranya. Misalnya di satu di satu TPS itu berjumlah 400 orang atau 300 orang. Nah, itu simulasinya seperti apa agar misalnya pada saat nanti pemungutan suara itu tidak berjubel dan seterusnya.
pengalaman kita di pemilu-pemilu yang lalu, biasanya orang kita ini rata-rata itu pukul 9, pukul 10 itu. Begitu bangun tidur, sarapan dulu, yang ngudut-ngudut dulu gitu kan, yang ngopi-ngopi dulu, nah baru jam 9, jam 10 itu berbondong-bondong ke TPS. Nah ini tentu kebiasaan baru di pilkada ini menjadi menjadi tugas bersama kita sekalian. Kalau kita mengaca kemarin di Pilpres Amerika misalnya, dengan prediksi partisipasi 66,7% kalau tidak salah, di masa pandemi juga kan mereka juga banyak red zone-nya ya, zona merah dan seterusnya. Ini artinya ini animo masyarakat di sana pun besar, artinya dibanding Pilpres yang lalu, kalau di sana kan lebih besar yang ini partisipasinya. Nah, yang menjadi pemikiran kita bersama itu, apakah misalnya KPU menargetkan 75,sekian% partisipasi. Nah, apakah di masa pandemi ini kerja keras kita sekalian ini apakah juga akan membuahkan hasil yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat kita? Jangan sampai misalnya pandemi ini malah menjadi a priori orang untuk memilih karena takut dan seterusnya. Oleh karena itu kita tentu sangat berharap dengan KPU untuk membuat aturan main yang jelas, kemudian skema dan metode pemilihannya yang yang betul-betul ketat pada saat di hari pemungutan suara. Sementara itu, ya, baik Bang Iskardo, kita mungkin bahas lebih spesifik soal protokol kesehatan. Kemarin kan ada salah satu paslon, kita contohkan di Bandar Lampung, Bang ya. Nah, kalau mereka itu berdalihnya begini, Bang. Kami pakai masker, ya, menggunakan protokol kesehatan, dan itu di beberapa kesempatan saja masker itu dibuka. Jadi mereka berdalihnya tidak mungkin kami sepanjangan waktu selama kampanye kami pakai masker terus, sesekali kami buka. Nah, tetapi saat itu mereka ditegur, kemudian mereka tidak terima. Nah, gimana Bang menanggapi ini, Bang? Apakah memang salah atau boleh itu sesekali dibuka begitu kalau dalihnya tim kampanyenya salah satu pasangan calon itu? Dan apakah tindakan Bawaslu Kota sudah benar pada saat itu? Silakan, Bang. Iya, kalau dia misalnya di satu forum ya kan. Iya. Di satu forum terus dengan banyak orang, 50 orang tadi. Kan protokol kesehatan itu ya memakai masker yang sebenar-benarnya kan, bukan hanya di leher gitu kan. Di leher. Tapi memang dipakai. Dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, hasil supervisi kita itu sudah melakukan hal yang tepat gitu ya. Artinya memang ini sudah hasil investigasi, kemudian hasil klarifikasi dan seterusnya. Gitu. Oke. Bagaimana dengan di daerah nih Bang, di kabupaten kota lain? Tadi kan kita bahas di Bandar Lampung. Tadi Abang menyebut beberapa daerah ada juga case soal protokol kesehatan. Mungkin bisa cerita Bang kalau di kabupaten kota. Di kabupaten lain maksud saya. Di Lampung Tengah sampai hari ini kita masih belum menemukan ada pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye. Pesisir Barat itu ada satu kali kejadian yang seperti itu. Ada sepasang paslon juga yang melakukan kampanye, kemudian ada pelanggaran prokesnya. Kemudian juga Kota Metro nihil, kemudian Selatan tidak ada, jadi belum ditemukan. Kemudian Pesawaran ada juga kejadian yang seperti itu, tapi cuman sekali ya, yang kita temukan cuma seperti itu. Bang, kemarin sudah lumayan nih dari Bawaslu terutama di kota ya, kemudian di Bawaslu kabupaten lain sudah menjatuhkan sanksi. Efeknya sekitar seminggu belakangan seperti apa Bang untuk pelaksanaan kampanye? Apakah memang sudah pada akhirnya cukup berdampak, pasangan calon pada akhirnya semua patuh atau seperti apa Bang? Iya, kan dari awal memang pencegahan sudah kita lakukan sebelum jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Kita berkoordinasi dengan Satgas Coplit, dengan paslon dan seterusnya, dan juga ada namanya Pokja COVID-19 terkait kampanye yang dikoordinatori oleh
Bawaslu kabupaten masing-masing. Kalau di tingkat provinsi itu ada Bawaslu provinsi. Jadi memang dari awal ini memang sudah menjadi isu sentral yang kita kembangkan terus. Beberapa kali juga kita diundang oleh Pak Gubernur atas nama Ketua Satgas Covid untuk koordinasi dengan semua Forkopimda, koordinasi dengan ada juga fakta integritas pasangan calon ya. Jadi upaya-upaya itu memang bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi memang beberapa lembaga, terutama pemerintah daerah melalui Ketua Satgas Covid yang juga Pak Gubernur Lampung dan pihak kepolisian dan dan REN dan seterusnya itu juga melakukan hal yang sama. Gitu. Oke, Bang. Tadi kaitannya dengan di TPS ini, Bang. Beberapa waktu lalu kita juga wawancara dengan KPU, tetapi belum rigid bagaimana sih pencoblosan di TPS. Apakah misalkan si pemilih menggunakan sarung tangan sehingga pakunya cukup satu, atau pakunya satu orang satu misalkan, nggak boleh bergantian. Nah itu belum rigid sampai di situ, belum pengaturan soal lainnya. Kalau dari Bawaslu sendiri seperti apa, Bang? Mungkin ada sudah pernah memberi masukan atau seperti apa terkait dengan teknis pencoblosan supaya menghindari penularan COVID ini, Bang? Iya, kan di beberapa tempat memang secara nasional sudah dilakukan simulasi ya. Iya. Misalnya kemarin di Indramayu dan seterusnya. Memang Lampung belum, saya mendapat informasi di pertengahan November kalau tidak salah di Pesawaran itu akan dilakukan juga simulasi yang konteksnya nasional. Jadi itu akan menjadi evaluasi bersama. Di beberapa catatan yang saya tahu yang dilakukan oleh Bawaslu itu terutama tentang pengaturan orang yang bertumpuk di TPS. Walaupun pengaturan teknis, sarung tangan, kemudian kemarin kita juga bertanya bagaimana dengan tinta, seperti apa nih tinta? Kalau dulu kan kita celup nih di piring, gitu kan. Nah kalau sekarang ini dipoles. Nah, jadi petugas itu akan memoleskan itu di jari para pemilih misalnya gitu. Kemudian apakah misalnya dengan simulasi itu nanti kan akan terlihat, ini kan evaluasi terus nih setiap simulasi pasti kan ada catatan penyempurnaan. Apakah misalnya nanti biliknya 4 itu cukup atau tidak, atau harus 5 atau harus 6 dan seterusnya. Artinya dengan pemilih sekian idealnya berapa? Karena kalau kita lihat misalnya KPU juga sudah mencoba pemilih itu nanti akan ada, kalau sekarang kan ada undangan nih, undangan nikah itu kan gitu, sesi 1, sesi 2 dan seterusnya. Nah itu pemilih juga akan begitu infonya. Jadi kalau saran kita kemarin juga termasuk Bawaslu RI menyarankan nanti bisa dicek umur misalnya. Yang di atas 50 atau 60 tahun itu misalnya di hari paginya. Kemudian jam, Bang, ya? Yang berikutnya itu nanti akan ada jam-jamnya gitu. Tapi ya itu tadi, artinya ini perlu kesadaran semua pihak gitu kan, terutama pemilih kita. Karena kalau dulu kan betul kan jam 9, jam 10 itu pusat penumpukan karena sekalian orang ngobrol kan di TPS itu kan, namanya pesta rakyat ya kan gitu. Nah ini kita berarti tunggu baru simulasinya, Bang, ya. Dan itu perdana di Pesawaran, Bang, ya? Ya, kabarnya di Lampung di situ, di Pesawaran. Walaupun di beberapa tempat di daerah lain sudah ya dilakukan oleh KPU RI. Nah, infonya kita kemarin ada informasi dari KPU akan dilakukan kalau di Lampung di Pesawaran. Nah, tempat dan waktu pastinya juga kita lagi menunggu informasi. Baik. Oke, Bang Iskardo, kita beralih ke soal lain ini, Bang. Ini case-nya juga di Bandar Lampung, Bang. Soal kampanye di media sosial. Nah, kemarin ada salah satu paslon juga yang mendapat rekomendasi sanksi administrasi dari Bawaslu Kota bahwa mereka berkampanye di luar jadwal di media sosial. Bagaimana, Bang, menanggapinya? Apakah sudah tepat, Bang, rekomendasi dari Bawaslu Kota atau seperti apa? Silakan, Bang. Oh iya, itu kan sebetulnya gini. Kalau media sosial itu, jadi di Jakarta itu, di pusat itu ada namanya juga bukan Satgas ya, tapi semacam Pokja gitu, yang terdiri dari Komisi Penyiaran, Dewan Pers,
Bawaslu RI. Nah, kadang-kadang itu konten-konten itu terpantau oleh petugasnya tuh. Oh, ini kok di sosmed sudah kampanye dan seterusnya gitu kan. Beberapa kali juga kita Bawaslu RI dan saya juga pernah diundang waktu itu, kita juga bicara dengan dengan Facebook, bicara dengan Twitter dan seterusnya. Karena ini memang sudah menjadi menjadi kerja bareng gitu. Kerja bareng kita dengan platformnya sosmed, misalnya Instagram, Twitter, Facebook dan seterusnya. Jadi kalau ada yang seperti itu, nggak mesti juga laporan kita atau laporan ke kita. Kadang-kadang langsung diketahui oleh platformnya masing-masing. Kayak yang Bandar Lampung itu kita dapat kiriman tuh dari Jakarta. Oh, ini kok ada ini di sini gitu. Iya. Bang, itu kan kalau timnya berdalih bahwa itu bukan akun resmi yang terdaftar di KPU. Artinya kalau dia akun resmi, maka ketika kampanye di luar jadwal, maka dia bisa kena kategori pelanggaran. Apa memang begitu, Bang? Kalau dia bukan akun resmi, berarti bisa saja calon-calon punya akun tidak resmi, dia berkampanye saja di media sosial di luar jadwal. Ya, itu kan makanya di masa investigasi itu untuk memastikan, kalau bahasa kita kan, bahasa populernya di kami itu namanya penelusuran. Sesungguhnya itu investigasi, mengundang pihak-pihak, kemudian mengklarifikasi dan seterusnya. Idealnya semua itu kan bukan hanya akun resmi, tetapi memang apakah ada keterlibatan akun itu dengan si calon dan seterusnya. Apalagi misalnya ASN kan juga tidak boleh mengkampanyekan di sosmed. Jadi memang sosmed itu menjadi sebuah objek pengawasan kita, termasuk ya kampanye di luar jadwal tadi. Walaupun tentu itu kan informasi awal, perlu investigasi dan penelusuran yang lebih dalam lagi sebenarnya. Bang, dimulai tanggal berapa, Bang, yang berkampanye sudah dibolehkan di media sosial maupun di media cetak? Ini sekaligus review, mengingatkan kembali lah, reminder untuk para calon dan timnya. Iya, 14 hari sebelum menjelang masa tenang ya, kalau salah ya. Nanti aku cross check lagi ya. Tapi nanti kan itu akan ada pengaturan terutama oleh KPU KPU kan akan bekerja sama ya dengan beberapa media dan seterusnya di kampanye media massa, kemudian juga mungkin bisa jadi sosial media, kemudian online dan seterusnya. Nanti KPU akan membuat jadwal itu, kemudian juga akan membuat desainnya, desain resmi dari yang bisa diiklankan. Nah tadi, Bang, kembali lagi, Bang, kan mestinya tidak hanya yang akun resmi yang terdaftar, kalau bisa akun yang tidak resmi juga jangan berkampanye di luar jadwal, karena kan banyak nih warga yang dia punya akun medsos, dia ikut kampanye, kemudian dia menyebarkan di Facebook, di Twitter kah. Nah itu bagaimana, Bang, kalau yang seperti itu? Kena pelanggarannya di si warga ini atau siapa, Bang? Iya, itu kan mestinya juga kena semprit lah ya, itu karena tidak boleh ada kampanye dari pihak manapun di masa kampanye sebelum jadwal yang ditentukan. Tapi memang kendala kita kan tidak semua akun itu terverifikasi. Misalnya beberapa tempat kita menemukan ada berita informasi awal, di sini ada pelanggaran nih misalnya gitu. Begitu kita cross check kita nggak tahu alamatnya, karena kan juga banyak akun-akun bodong hari ini kan yang di luar kemampuan kita untuk mendeteksi, walaupun misalnya kita juga berkoordinasi dengan cybercrime Polri di tingkatnya masing-masing gitu. Tapi harapan kita tentu kita berharap masyarakat secara sadar untuk tidak berkampanye di luar jadwal yang nanti ditentukan oleh KPU. Tetapi begini, di masa kampanye itu Bawaslu ini kan mendorong sesungguhnya untuk menghindari akses copy dan seterusnya itu dengan virtual.
ya termasuk dengan ya aplikasi Zoom kah, Webex atau seterusnya. Tetapi memang kita baru menemukan beberapa kali itu di metro seperti itu. Artinya memang calon itu masih menganggap tatap muka itu berhadap-hadapan tuh masih kampanye yang metode kampanye yang dianggap efektif gitu kan. Walaupun tentu kita berharap dengan perkembangan teknologi sampai hari ini calon dan timnya juga welcome dengan teknologi yang bisa dilakukan di masa pandemi. Dan itu dimungkinkan di PKPU-nya, boleh kampanye itu secara virtual. Tapi sepi nih Bang, kampanye virtual ini Bang, hanya beberapa calon. Iya, sepi. Sepi tatap muka. Nah Bang, ini Bang, soal debat publik atau diskusi publik Bang. Ini kan sudah ada jadwal nih, KPU sudah ada biasanya maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Gimana dengan kalau ada lembaga atau komunitas apakah dia mengadakan diskusi atau semacam debat lah, mengundang 3 calon misalnya atau 2 calon sesuai dengan daerahnya. Itu gimana Bang? Soal apakah boleh atau seperti apa Bang kalau lembaga-lembaga komunitas dan biasanya kan di satu tempat mungkin dia di luar jadwal kampanye dia saat itu. Itu gimana Bang? Catatan kita sebelum saya melangkah ke situ ya. Catatan kita di debat-debat kemarin ini yang dilakukan oleh KPU itu ada beberapa atensi serius dari Bawaslu, misalnya di setiap kabupaten kota kita instruksikan. Pertama, nggak boleh bawa contekan gitu. Kemudian kita hanya menyarankan 1 pena dan 1 kertas. Gitu. Kan kita itu berharap juga pemimpin-pemimpin yang lahir itu kan pemimpin-pemimpin juga yang mohon maaf ya mempunyai pengetahuan dan kalau jok-jok teman-teman tuh ya ada isi ininya lah gitu ya kan. Gitu ya kan. Bayangkan kalau diperhatikan ini di beberapa tempat ya. Menyampaikan visi misi selama 2 menit aja itu dengan membaca teks. Membaca teks, ya ada. Iya kan? Ada banyak itu Bang. Kita, ini gimana ini? Jangan sampai debat ini cuma lomba baca teks, tidak lomba adu gagasan gitu kan. Makanya di beberapa tempat kita juga sarankan secara tertulis ke KPU, semua calon itu tidak boleh membawa contekan dalam tanda petik, tidak boleh membawa berkas, tapi dia cukup 1 lembar, selembar kertas dan pena gitu kan untuk dia mencatat kalau ada pertanyaan dan seterusnya. Karena kan masyarakat kita juga harus disuguhkan nih dengan pemimpin-pemimpin yang juga berkualitas. Jangan sampai misalnya debat publik itu hanya seremonial tuh, asal dilakukan saja. Jadi kita nggak dapat nih substansinya apa nih dari debat ini gitu kan. Masyarakat kita juga disuguhkan dengan yang ini debat kok baca teks kemudian gitulah kira-kira. Nah untuk yang tadi ya, untuk yang debat yang dilakukan, debat di luar jadwalnya KPU lah gitu ya. Kira-kira gitu Bang. Itu sebetulnya boleh dilakukan itu dengan rambu-rambu yang tentu yang nanti disepakati bersama dan koordinasi dengan Bawaslu dan KPU setempat. Karena kan kita juga butuh nih pemimpin-pemimpin juga yang bisa memberikan gagasan, bisa memberikan visi-visi dan misinya ke depan untuk membangun masing-masing. Jadi semakin banyak yang seperti itu semakin bagus. Tapi tentu kita berharap di dalam forum itu tidak ada konteks ininya ya, tidak ada konteks embel-embel kampanye dan seterusnya, tetapi betul-betul adu gagasan terkait dengan visi misi yang akan bukan visi misi tapi pemikiran-pemikiran terbaik yang akan mereka sampaikan untuk membangun daerahnya masing-masing. Oke, artinya tetap menghormati aturan yang ada di undang-undang maupun PKPU debat itu ya, walaupun bukan resmi oleh KPU. Oke. Baik Bang, ini kita beralih ke soal sumbangan Bang, dana kampanye. Ini kan kalau misalkan betul-betul ditelisik kan ujung-ujungnya adalah soal sponsor dalam tanda kutip, siapa yang menyumbang si pasangan calon ini. Bagaimana Bang pemantauan Bawaslu dan jajaran sejauh ini? Apakah ada misalkan satu perusahaan atau perorangan tertentu yang menyumbang melebihi batas wajar? Silakan Bang. Ya, kalau sampai sekarang kita belum menemukan itu.
belum menemukan, walaupun nanti ini kan dari LPSDK yang mereka sampaikan itu kita lagi breakdown nih. Mudah-mudahan hari Rabu ini beres. Kita akan lihat satu persatu ini siapa aja yang nyumbang dan seterusnya. Misalnya ini calon A ini misalnya diusung oleh partai A, B, C, D. Nah, kita akan juga ungkap ke publik apakah di masa kampanye itu partai itu nyumbang nggak ke si calonnya gitu. Kan menjadi menarik juga itu, dia diusung tetapi si pengusung nggak nyumbang misalnya gitu kan. Kan masyarakat kan harus dicerdaskan juga dengan itu gitu. Mungkin minta disumbang Bang kalau partai Bang. Iya bisa jadi ya. Kemudian kita juga lagi mengkomparasi misalnya. Ini si calon di beberapa LPSDK yang kita temukan itu semua uangnya calon. Ya. Sumbangan calon. Kita akan komparasikan nanti dengan LHKPN-nya. You punya harta berapa? Gitu. Ya kan? Menarik-menarik nih. Kita juga lagi misalnya, dari awal kampanye kita instruksikan nih. Kami menginstruksikan ke jajaran di masa awal kampanye sampai hari ini. Dan nanti berakhir di H-3 menjelang masa tenang itu. Semua kampanye yang dilakukan oleh calon itu harus kami taksasi. Jadi petugas kami itu mentaksasi, memperkirakan, misalnya calon A kampanye di desa A, pertemuan terbatas, jumlahnya berapa dan seterusnya. Dia ngasih makan apa enggak, makan akan kita hitung sekian, tenda akan kita hitung sekian dan seterusnya. Sehingga nanti taksasi kita ini, perkiraan biaya itu akan kita compare dengan LADK yang sudah diverifikasi oleh kantor akuntan publik. Dan ini menjadi serius, mengapa? Karena memang kita tidak ingin lagi nih, ini kok banyak kali nih kegiatan, tapi begitu selesai kampanye, lah kok cuma sekian. Ada juga calon yang di laporan dana kampanye tidak ada Bang sumbangan, sama sekali tidak ada. Itu ada di Metro misalnya. Ada 2 calon yang tidak ada sama sekali. Iya, makanya kan kayak gitu Bang. Makanya kan penentunya kan nanti di akhir masa laporan akhir. Di akhir laporan akhir dana kampanye di LADK. Nanti kan ada kantor akuntan publik dan seterusnya, kemudian data kita akan kita komparasikan dengan laporan itu. Bila ada ketidakcocokan atau ada signifikansi komparasi yang luar biasa, tentu Bawaslu itu berhak untuk mengundang pihak-pihak itu untuk dilakukan klarifikasi. Gitu dan saksinya jelas sekali di undang-undang bahwa bila memberikan keterangan yang tidak sesuai terhadap dana kampanye itu bisa pidana juga gitu. Nah, artinya kita juga akan melakukan langkah-langkah seperti itu agar transparansi dana kampanyenya bisa betul-betul dilihat publik lah gitu ya. Bang, ada juga nih banyak juga spekulasi yang menyebut ini calon ini menahan dananya nih nanti akan diguyur di serangan fajar. Biasanya 1 hari sebelum pemilihan akan diguyur. Jadi sekarang nahan nih calon ini, calon A, calon B. Ada juga spekulasi seperti itu. Gimana Bang dari Bawaslu khususnya di pengawasan untuk serangan fajar? Silakan Bang. Iya, kita sudah memprediksi tentang itu. Jadi kegelisahan kita itu kan termasuk itu. Ini kan kalau kita lihat kampanye ini kan ada yang betul-betul dia giginya itu sampai gigi 5, gigi 6 gitu. Gigi 5, gigi 6 maksimal Bang ya. Ada yang calonnya itu setengah kopling Bang ya. Ngemasukin gigi aja belum gitu. Ada juga. Contoh di Metro itu sangat sedikit sekali tuh yang kampanye. Yang ber-STTP dan seterusnya. Atau misalnya ada kalau bahasa kita itu kan ada yang nggak berimbang sekali misalnya tidak berimbang misalnya contoh Bandar Lampung ini calon tertentu itu banyak kali kampanye ber-STTP-nya. Ada calon tertentu juga yang ini kalem aja Bang ya. Gerakannya cuma begini-begini dan itu terjadi juga di beberapa kabupaten lain tuh. Nah oleh karena itu kita antisipasi misalnya pengawasan partisipatif kita dengan beberapa kita juga sudah ada kadar pengawasan partisipatif itu yang kita bina SKPP namanya. Kemudian nanti di pertengahan bulan juga kita akan
akan merekrut lagi itu dari kabupaten kota. Kita akan latih menjadi duta-duta pengawas pemilu di lapangan. Kemudian juga kita akan memperkuat patroli pengawasan kita yang akan dilakukan oleh petugas PTPS kita, petugas PKD kita di tingkat desa, Panwas dan Panwascam dan seterusnya, bekerja sama dengan Ormas OKP yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi baru rekrutmen tidak terlambat ini Bang, sudah 2 bulan kampanye, atau memang mau difokuskan di masa tenang Bang? Masa tenang, di masa tenang. Oke, untuk di masa tenang. Di masa tenang. Iya, kan serangan fajar di situ biasanya kata orang-orang kan gitu ya. Nah, makanya di masa tenang itulah patroli kita ada namanya program patroli pengawasan. Oke. Baik. Bang, ini ngomong-ngomong soal politik uang, Bang. Serangan fajar kan bagian dari politik uang. Bagaimana, Bang? Iya. Sepertinya agak adem ayem nih soal politik uang. Berbeda dengan pilkada-pilkada atau pilgub sebelumnya. Pemberitaan media juga tidak semasif sebelumnya soal politik uang. Apakah memang agak tadi ditahan atau seperti apa, Bang? Atau ya, kita baru menemukan dugaan-dugaan itu paling tidak 5. Dari selama masa kampanye selampung gitu ya. Artinya ya kalau dari rekor ini kan agak lumayan membuat dada kita tenang sesungguhnya kan. Iya. Itu misalnya membagi sabun, kemudian sembako gitu-gitu ya. Jadi dan itu baru 5 kejadian yang bisa di-highlight Bang, bagi-bagi apa ini Bang? Terus di daerah mana? Iya, sabun ada. Sabun. Terus ada yang bagi uang di pasar, dugaannya begitu. Ada bagi sembako. Ada bagi kain panjang yang tidak masuk di. Jadi semua hal yang tidak masuk di bahan kampanye. Itu tidak diperbolehkan. Nah, kadang-kadang kan kreasi-kreasi para tim ini kan juga ini gitu ya, Pak. Nakali Bang ya. Misalnya perdebatannya itu kan gini, orang bagi-bagi sabun nih calon, tim calon tuh bagi-bagi sabun. Legitimasinya apa? Kan pada saat prokes itu kan harus cuci tangan tuh katanya. Pakai sabun, betul. Ya, pakai sabun. Sementara di PKPU itu yang boleh itu juga kan APD, ya APD kan gitu ya. Alat pelindung diri itu termasuk itu juga kan, sabun. Sehingga pada saat pertemuan kita pesta atau apapun ada sabun tuh, cuci tangan di hotel, di kafe dan seterusnya tuh. Nah, tapi di PKPU itu spesifik dia itu cuci tangan yang alkohol gitu. Gitu harus ada alkoholnya. Alkohol itu harus dominan gitu dia. Makanya dia hand sanitizer itu bukan sabun gitu. Nah, diterjemahkan oleh para calon ini, beberapa calon itu sabun boleh kan itu alat cuci tangan gitu. Gitu. Gimana Bang dari 5 ini Bang? Penanganan pelanggarannya sejauh ini Bang? Iya, yang pasti gini. Di beberapa tempat misalnya termasuk Bandar Lampung itu kan masuk ke tahap 2 semua di penyidikan gitu ya. Walaupun tentu kita menyadari betul begitu di penyidikan itu kan pembuktiannya juga perlu ekstra dan seterusnya. Ada batas waktu dan seterusnya gitu ya. Termasuk misalnya di pesisir barat ini lagi tentang sembako juga begitu. Itu lagi penanganan itu meminta keterangan dari pihak-pihak dan seterusnya. Baik. Kita beralih ke soal ini Bang. Netralitas ASN. Kemarin sempat mencuat soal netralitas ASN. Bagaimana Bang perkembangannya kalau dari Bawaslu dan jajaran? Iya, jadi begini. Memang salah satu endemi pilkada itu tentang netralitas ASN. Ya kan. Netralitas ASN itu kan menjadi apa ya? Ini kan seolah-olah ASN itu harus betul-betul membantu terang-terangan. Mengapa? Agar dapat reward. Begitu ya, siapa yang jadi nanti akan diperhatikan gitu ya kan. Nah, ini kan menjadi momok setiap pilkada seperti itu. Kita bayangkan ya, kita ini kan termasuk yang
cuma 8 kabupaten, tapi kita sudah menangani ratusan itu. ASN nih, Bang. Ratusan ASN yang diduga Hmm. berkampanye untuk pasangan calon tertentu, baik di pihak melalui sosial media maupun malah misalnya kita dapat dugaan tuh yang sekarang yang lagi ditangani, ada pada saat pembagian bantuan pemerintah, incumbent-nya kan lagi cuti nih. Nah, itu masih masih jadi bahan apa namanya? Seolah-olah kampanye yang dilakukan membagi sesuatu dari bantuan pemerintah, tetapi seolah diklaim itu bantuan dari kepala daerah tertentu misalnya. Atau misalnya sekarang itu juga lagi menangani ada aduan itu, ada laporan ada calon ASN, ASN ini aktif, dia diduga masuk ke tim. Oke. Halo Bang Skardo, sepertinya terputus. Halo Bang. Baik, Tribuners, sepertinya terputus. Sebentar lagi kita akan tersambung kembali. Halo Bang Iskardo. Halo Bang Iskardo. Ya, kedengeran? Ya, kedengeran Bang. Silakan Bang, dilanjut Bang. Ya, misalnya ada calon misalnya lagi kita tangani sekarang itu, dia itu diduga terdaftar di tim kampanye calon. ASN ini Bang ya? Tim kampanye pasangan calon, ASN itu. Nah, ini lagi proses investigasi, penelusuran dan seterusnya. Nah, artinya memang tentu kita berharap ASN kita itu semakin semakin sadar dan memposisikan diri untuk tidak ikut-ikutan ya. Betul. Di dalam pilkada, karena memang ada beberapa di beberapa tempat yang sudah dilakukan ini, misalnya dia ada penundaan kenaikan gaji selama setahun misalnya. Ada sanksi. Walaupun memang di beberapa daerah misalnya ada di Sulawesi Tengah itu ada yang sekda itu langsung diberhentikan. Ya, kita sih nggak berharap ini terjadi di Lampung ya. Oleh karena itu tentu kita berharap betul ASN kita itu bisa menjaga kodnya secara baik, etika dan seterusnya untuk tidak ikut-ikutan pilkada. Gitu. Bang, begini Bang, ada juga kalangan yang menyebut bahwa ASN berpihak atau tidak netral itu ya wajar-wajar saja. Namanya dia anak buah, bupatinya atau wali kotanya mencalonkan lagi, wajar-wajar saja dia mendukung. Ada yang begitu Bang, anggapan orang. Jadi yang ngapain sih ada aturan netralitas ASN gitu? Untuk apa? Nah, ini sebetulnya apa sih Bang landasan hukumnya, kemudian landasan filosofis mungkin ASN itu nggak boleh terlibat politik praktis atau harus netral di pilkada Bang? Halo Bang Iskardo. Baik, Tribuners, kita terputus kembali. Nanti kita sambung lagi dengan Bang Iskardo. Kita sudah hampir di penghujung acara. Kita sekarang sedang membahas soal netralitas ASN. Tadi saya bertanya bagaimana sih, kenapa sih ASN itu kok tidak boleh berpihak, menunjukkan keberpihakannya ke pasangan calon secara terbuka. Ya, kalau soal hak pilih tentu ada, tetapi ASN itu tidak boleh mengekspresikannya secara terbuka. Baik itu di depan umum, di depan publik, kemudian di media, baik itu media massa, media sosial, macam-macam ekspresinya. Ada yang memang menyatakan mendukung, setuju dengan visi misinya, kemudian kalau berfoto misalnya dia mengangkat simbol angka nomor urut 1, nomor urut 2 atau nomor urut 3 sesuai dengan nomor urut pasangan calon yang didukungnya. Jadi ada kalangan yang menyatakan ya wajar-wajar saja ASN mendukung bosnya lah, katakanlah begitu, mendukung pimpinannya untuk mencalonkan diri kembali, tetapi kalau di aturan, di undang-undang, kemudian di PKPU, itu tidak diperbolehkan. Bahkan sudah ada banyak kasus ASN yang terkena sanksi. Pelaporannya itu ke Komisi ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, kemudian itu dieksekusi, biasanya berupa
sampai yang terberat itu pemecatan atau pemberhentian dari jabatan atau juga penundaan kenaikan pangkat atau penundaan kenaikan gaji. Nah, kita masih menunggu ini jawaban dari Bang Iskardo. Untuk sementara masih belum tersambung. Apa sih dasar pikirnya ASN itu tidak boleh berkampanye atau menunjukkan, mengekspresikan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon. Kemudian masih ada pertanyaan lain nanti seputar bagaimana, tadi serangan fajar sudah dibahas, tetapi nanti bagaimana di TPS kemungkinan atau potensi-potensi pelanggaran yang masih bisa terjadi. Halo Bang Iskardo. Ya, halo. Ya, tersambung lagi Bang ya. Bang, tadi sempat menyimak pertanyaan saya Bang soal apa sih landasan hukumnya, apa sih landasan filosofisnya mungkin soal netralitas ASN. Kenapa ASN tidak boleh mengekspresikan keberpihakannya? Kalau hak pilih kan ada, tapi dia tidak boleh mengekspresikannya di media sosial kah, di depan publik secara terbuka, tidak boleh mengekspresikan keberpihakan atau dukungannya. Itu kenapa sih Bang? Karena ada yang bilang ya wajar-wajar saja ASN mendukung, karena itu bosnya, pimpinannya gitu Bang. Ya. Ya. Yang pertama pimpinannya itu yang nyalon sekarang cuti. Ya. Dia punya pimpinan baru, namanya PJ. Kan gitu. Kan dia harus apa? Dia harus tunduk itu kan secara kelembagaan kan. Oke. Bukan dengan orang per orang, dengan bupati kan gitu ya. Iya. Bukan dengan si A, si B, si C yang kebetulan bupati, bukan. Kalau tapi pimpinannya dengan berarti PJ atau PJS Bang ya, karena kan dia cuti ya kepala daerahnya. Oke. Iya, betul. Nanti yang pertama, yang kedua, di undang-undang ASN itu kan juga tidak boleh berpolitik praktis. Ya. Tidak boleh. Ya. Oke. Baik, Bang Iskardo, kita sampai di penghujung acara ini, Bang. Kira-kira apa nih harapannya Bawaslu dan jajaran di sisa masa kampanye ini, kemudian juga mungkin potensi-potensi pelanggaran di TPS yang mestinya diantisipasi dari sekarang, Bang. Silakan, Bang Iskardo. Halo, Bang Iskardo. Iya, yang pertama tentu prokesnya. Oke. Ya, halo, kedengaran? Ya, kedengaran Bang. Oke. Kedengaran ya? Ya, silakan Bang. Oke. Yang pertama tentu prokesnya. Prokes jarak orang A dan orang B pada saat memasuki TPS. Kan kita tahu 1,5 meter itu menjadi pakem di prokes. Nah, bagaimana misalnya KPU harus mengatur itu, mengatur jadwal, kemudian duduk di antriannya seperti apa dan seterusnya. Oke. Nah, yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa pada saat nanti di hari H pemungutan suara itu, APD petugasnya harus lengkap, begitu juga APD dari pemilihnya. Misalnya bagaimana dengan pemilih pada saat dia ke TPS dia tidak punya masker. Tidak punya masker. Nah, apakah KPU itu menyediakan atau tidak? Gitu kan? Kemudian sarung tangan. Sarung tangan itu harus betul-betul ada atau tidak. Nah, satu hal memang saya hampir terlupa tadi yang menjadi juga fokus kita dengan KPU ini, kita mendorong betul KPU untuk memastikan bahwa semua logistik itu harus datang tepat waktu di Lampung ini, di setiap TPS. Mengapa? Karena karena semua logistiknya pilkada itu semua itu kiriman dari Jakarta. Dia e-katalog.
Ya. Misal nih, surat suara kita. Oke. Oke. Baik, Bang Iskardo. Ini suaranya agak terputus sebetulnya, Bang. Mungkin, halo Bang Iskardo? Iya, Ya, halo? oke. Ya, mungkin bisa closing statement, Bang. Harapan terakhir, Bang, dari Bawaslu. Baik, Ya. teman-teman sekalian, tentu kita berharap pilkada ini menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan sampai hari ini, karena tidak ada aturan baru yang bisa mengatur proses ini. Oleh karena itu kita berharap kesadaran kita sekalian untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Pilkada ini harus tetap berjalan dengan sehat, dengan selamat dan demokratis. Dan mohon kepada kita semua untuk sama-sama mengawasi agar proses pilkada ini bisa demokratis, bisa bermartabat, dan bisa berjalan dengan damai. Oke. Baik, Bang Iskardo, cukup Bang, kita akhiri webinar kita sore hari ini. Semoga sehat-sehat selalu dalam bertugas, Bang. Salam buat kawan-kawan komisioner Bawaslu Provinsi Lampung lainnya. Terima kasih, Bang. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Yoso dan Tribun. Oke. Baik, Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Kita tadi sudah berbincang mengenai pengawasan Pilkada 2020. Tadi sudah ada berbagai alert atau peringatan dari Bawaslu Provinsi Lampung, tidak hanya kepada pasangan calon dan timnya, kemudian tidak hanya kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Tadi misalkan soal kampanye di luar jadwal, kemudian bagaimana mematuhi protokol kesehatan nanti ketika terutama di saat pencoblosan di tempat pemungutan suara. Baik, Tribuners, itu tadi semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di acara surat pekan depan. Saya Yose Mulyawan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.